Pagi, Bu. Selamat pagi, mari silakan duduk. Wah, Ibu sangat senang sekali bertemu dengan kamu. Kamu bagaimana kabarnya? Tidak baik, Bu. Kalau Ibu boleh tahu kenapa kabarnya tidak baik? Entahlah, Bu, saya merasa sangat bingung dan sedih. Ibu memahami apa yang kamu rasakan, namun apakah perasaan tidak enak atau yang mengganggu perasaanmu itu bisa dibicarakan bersama? Iya, Bu, saya pikir juga. Bisakah Dinda jelaskan? Iya, Bu, dengan senang hati saya akan menceritakannya, tapi mohon dirahasiakan kepada siapapun karena ini adalah masalah pribadi saya. Kalau begitu, Ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Dinda. Di sini Dinda bisa bercerita tentang semua yang kamu rasakan karena semuanya akan dijaga kerahasiaannya jika Dinda bisa bercerita dengan luas dan tenang. Begini, Bu, saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak, apalagi ketika saya presentasi di depan kelas. Lalu bagaimana? Setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti gugup dan bingung harus berkata apa. Rasanya tiba-tiba bibir saya menjadi kaku. Bisakah kamu menjelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri yang kamu rasakan? Saya gemetar ketika tampil di depan kelas, Bu. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari dosen. Padahal saya hanya menjawabnya dari tempat duduk, tetapi saya tetap merasa gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya jarang bicara dan berpendapat ketika dosen mengajar di kelas. Selanjutnya, apa yang kamu lakukan ketika kamu merasa tidak percaya diri? Saya hanya diam saja, Bu, daripada saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar. Apakah dengan cara demikian kamu merasa senang dan nyaman di kelas? Tidak, Bu, tetapi saya terus berpikir. Mungkin kamu berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Iya, Bu. Saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu harus saya kerjakan dengan sempurna walaupun itu tidak mungkin. Mungkin itu juga yang membuat saya seperti ini. Kalau begitu, apakah masalahmu tentang bagaimana kamu bisa presentasi dan menjawab pertanyaan dosen supaya tidak gugup? Iya, Bu. Dan saya bingung harus bagaimana setiap hari. Saya berpikir berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri tampil di depan kelas. Ya, bagus sekali. Kamu sudah memahami masalah yang kamu alami, yaitu bagaimana kamu presentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan dosen. Iya, Bu, saya sangat ingin sekali tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya sulit sekali. Bagus sekali keinginan kamu, Ibu sangat sekali mendengarnya. Lalu apakah kamu sudah punya cara untuk mengatasi masalah kamu tentang tidak percaya diri, presentasi dan gugup menjawab pertanyaan dosen? Saya masih bingung, Bu. Apa yang membuat kamu merasa bingung? Saya takut jika nanti saya salah saat menjawab pertanyaan dosen atau ketika presentasi, saya takut nanti saya ditertawakan oleh semua teman-teman saya, Bu. Apakah kamu sudah berusaha melakukan yang terbaik? Rasanya belum, Bu. Jika mencobanya saja belum, lalu kenapa kamu bisa berpikiran negatif seperti itu? Nah itu yang saya tidak mengerti, Bu. Baik, saya akan berusaha melakukan yang terbaik, Bu, agar saya merasa percaya diri presentasi dan menjawab pertanyaan. Baiklah, apa kira-kira rencanamu sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Pertama, saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan, Bu. Bagus, kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan.
Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaanmu setelah kita berdiskusi? Atau apakah kesimpulan Anda? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseli kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun, dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini. Setelah melakukan konseling sekitar 20 menit, jadi kesimpulannya adalah: pertama, kamu akan terlebih berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan kamu presentasikan. Kedua, akan berpenampilan rapi sehingga kamu akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum presentasi. Apakah kamu yakin akan melakukan itu? Iya Bu, saya yakin. Apakah masih ada yang akan kamu sampaikan? Tidak Bu, saya kira cukup. Oke, bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini? Dan saya mengucapkan juga, bisakah Dinda jelaskan? Iya Bu, dengan senang hati saya akan menceritakannya, tapi mohon dirahasiakan kepada siapapun karena ini adalah masalah pribadi saya. Kalau begitu, Ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Dinda. Di sini Dinda bisa bercerita tentang semua yang kamu rasakan karena semuanya akan dijaga kerahasiaannya. Jika Dinda bisa bercerita dengan luas dan tenang. Begini Bu, saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak, apalagi ketika saya presentasi di depan kelas. Lalu bagaimana? Setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti gugup dan bingung harus berkata apa. Rasanya tiba-tiba bibir saya menjadi kaku. Bisakah kamu menjelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri yang kamu rasakan? Saya gemetar ketika tampil di depan kelas Bu. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari dosen. Padahal saya hanya menjawabnya dari tempat duduk, tetapi saya tetap merasa gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya jarang bicara dan berpendapat ketika dosen mengajar di kelas. Selanjutnya, apa yang kamu lakukan ketika kamu merasa tidak percaya diri? Saya hanya diam saja Bu, daripada saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar. Apakah dengan cara demikian kamu merasa senang dan nyaman di kelas? Tidak Bu, tetapi saya terus berpikir. Mungkin kamu berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Iya Bu, saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu harus saya kerjakan dengan sempurna walaupun itu tidak mungkin. Mungkin itu juga yang membuat saya seperti ini. Kalau begitu, apakah masalahmu tentang bagaimana kamu bisa presentasi dan menjawab pertanyaan dosen supaya tidak gugup? Iya Bu, dan saya bingung harus bagaimana setiap hari. Saya berpikir berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri tampil di depan kelas. Ya, bagus sekali. Kamu sudah memahami masalah yang kamu alami, yaitu bagaimana kamu presentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan dosen. Iya Bu, saya sangat ingin sekali tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya sulit sekali. Bagus sekali keinginan kamu, Ibu sangat sekali mendengarnya. Lalu apakah kamu sudah punya cara untuk mengatasi masalah kamu tentang tidak percaya diri, presentasi, dan gugup menjawab pertanyaan dosen? Saya masih bingung Bu. Apa yang membuat kamu merasa bingung? Saya takut jika nanti saya salah saat menjawab pertanyaan dosen, atau ketika presentasi saya takut nanti saya ditertawakan oleh semua teman-teman saya Bu. Apakah kamu sudah berusaha melakukan yang terbaik? Rasanya belum Bu. Jika mencobanya saja belum, lalu kenapa kamu bisa berpikiran negatif seperti itu? Nah itu yang saya tidak mengerti Bu. Baik, saya akan berusaha melakukan yang terbaik Bu, agar saya merasa percaya diri presentasi dan menjawab pertanyaan. Baiklah, apa kira-kira rencanamu sementara sebagai
pegangan untuk tindakan selanjutnya. Pertama, saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan, Bu. Bagus, kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaanmu setelah kita berdiskusi? Atau apakah kesimpulan Anda? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseli kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun, dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini. Setelah melakukan pembicaraan sekitar 20 menit, jadi kesimpulannya adalah pertama, kamu akan terlebih berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan kamu presentasikan. Kedua, akan berpenampilan rapi sehingga kamu akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum presentasi. Apakah kamu yakin akan melakukan itu? Iya, Bu, saya yakin. Apakah masih ada yang akan kamu sampaikan? Tidak, Bu, saya kira cukup. Oke, bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini? Dan saya mengucapkan